Karena adanya hapus tagih untuk utang-utang UMKM di bank-bank BUMN. Betul. Perbanas sendiri melihat rencana ini seperti apa, Bu Afi? Iya, ini adalah menurut saya rencana yang baik ya, karena banyak sekali memang UMKM kita yang masih ada masalah di SLIK. Yang dikatakan SLIK adalah data mereka mengenai utang yang belum beres, sehingga mereka tidak bisa meminjam lagi untuk usahanya. Sehingga ketika ada aturan ini, kemungkinan kalau usaha mereka masih ada atau usaha mereka sudah tumbuh lagi, mereka bisa pinjam ya. Walaupun tidak pada usaha orang yang sama, tapi juga kreditnya bisa tumbuh lagi karena kredit yang selama ini tidak bisa ditambahkan karena akibat kreditnya macet, itu oleh Bank BUMN bisa diberikan kepada yang lain juga, sehingga bisa menambah kapasitas dari jumlah kredit yang disalurkan begitu. Nah, memang menurut saya yang kriteria ini sudah sangat ketat sih. Tadinya awalnya kita curiga bahwa aduh kalau ini nggak ketat bahaya, akan dimanfaatkan moral hazard bagi yang lain. Tapi ternyata kriteria ini adalah memang sesuatu yang wajar ya. Pertama adalah karena kena bencana ya. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang memang wajar untuk diberikan penghapusan gitu ya. Nah, memang di BUMN itu beda dengan swasta tadi yang juga disebutkan ya. Kalau swasta itu hapus buku, hapus tagih sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena satu pasti ada jaminannya. Nah, kalau di bank BUMN ini kan banyak kredit kur yang memang nggak ada jaminannya. Sehingga mereka ketika menghapuskan tidak bisa menagih lagi. Usahanya sudah tidak ada, jaminannya tidak ada yang bisa dijual begitu loh. Nah, jadi menurut saya sih di BUMN ini yang perlu dilakukan adalah tidak hanya aturan jangka pendek, tapi ke depannya juga masalah merugikan negara itu seharusnya juga mulai dipertimbangkan untuk ditinjau kembali. Karena ini adalah sesuatu yang common di industri keuangan, terutama adalah perbankan gitu. Baik, aturan terkait dengan merugikan negara ini artinya harus diciptakan seperti apa detail turunannya, Bu? Apakah artinya yang ada saat ini tidak cukup untuk bisa membuat bank BUMN lebih leluasa bergerak? Oke, kalau secara aturan dari OJK sebagai pengawas bank itu sudah sama sebenarnya buat BUMN sama buat swasta, di mana mereka ada yang namanya CKPN yaitu pencadangan kredit, di mana ketika ada kredit macet itu sudah dicadangkan begitu, sehingga tidak otomatis langsung rugi, tapi kerugian itu sudah dicadangkan. Nah, tetapi problemnya ketika bicara bank BUMN itu tidak semudah itu langsung cadangan itu bisa digunakan karena itu dianggap merugikan negara. Itu problemnya. Jadi sebenarnya ini lebih bermasalah di bank-bank BUMN. Oleh karena itu mungkin satu yang perlu dilihat kembali adalah undang-undang BUMN itu sendiri, definisi kerugian negara itu mungkin tidak bisa dipukul rata untuk semua BUMN. Karena karakteristik BUMN itu berbeda-beda ya. Tapi kalau swasta saya rasa udah nggak ada masalah, semua aturan itu sudah clear untuk kredit macet. Baik, tapi dengan adanya aturan hapus tagih ini, apakah menurut Ibu ini akan langsung signifikan dan efeknya baik untuk meningkatkan kredit UMKM, terutama untuk bank-bank BUMN? Ya, kalau melihat dari jumlah nasabahnya 1 juta, kalau mereka masih punya usaha itu tentu saja bagus dong, ada kesempatan mereka pinjam lagi. Tapi kalaupun bukan pada usaha yang sama, berarti Bank BUMN punya kesempatan sekitar 10 triliun untuk bisa disalurkan kembali. Jadi saya rasa ini juga akan mendorong pertambahan pertumbuhan kredit bagi bank-bank BUMN karena selama ini mereka tidak bisa gunakan kesempatan itu kalau tidak dihapuskan gitu. Jadi memang menurut saya ini akan menambah lah untuk tahun 2025 paling tidak kalau memang pertumbuhan bagus ya itu juga akan mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi gitu. Nah, tinggal bagaimana percepatan dalam perubahan undang-undang satu, kemudian peraturan di dalamnya ya kalau memang ini dianggap sudah di luar dari kebiasaan BUMN yang lain, saya rasa ini udah bisa ikutan aturan OJK gitu. Baik, sebenarnya kalau kita mengingat secara historikal, aturan ini kan sudah dibahas bertahun-tahun sebelumnya Iya, begitu, betul tapi sekali. akhirnya baru bisa diloloskan di tahun ini. Apa yang menjadi pertimbangan di tahun-tahun sebelumnya itu? Kenapa nggak lolos gitu ya? Nah, menurut saya ini kan ada masalah kalau undang-undang tuh bicara dengan anggota DPR pastinya karena ini merubah undang-undang. Tapi juga belum ada inisiasi untuk mengajukan perubahan undang-undang BUMN itu sendiri gitu. Nah, ini kan sebenarnya tergantung pemerintahnya mau nggak mengajukan peraturan perbaikan soal ini ya. Kemudian juga bisa konsultasi dengan BPK karena biasanya juga BPK kan ada temuan-temuan soal merugikan negara gitu sehingga juga orang tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap undang-undang terutama yang merugikan negara gitu walaupun secara operasional itu sebenarnya adalah sesuatu yang common untuk dilakukan oleh perbankan gitu. Baik, sebelumnya juga banyak pihak yang mengkhawatirkan terjadi moral hazard apabila ternyata undang-undang ini diberlakukan begitu. Tapi menurut Ibu, apakah
moral hazard ini masih mungkin terjadi apabila ternyata aturan turunannya juga semuanya sudah dirapihkan? Ya, sejauh ini kalau saya lihat untuk yang peraturan ini khusus ya, menurut saya sih nggak akan moral hazard karena ini sudah benar-benar terjadi dan bencana gitu ya. Terus kemudian umurnya sudah 10 tahun, saya rasa kalau udah 10 tahun tuh udah benar-benar mungkin usahanya nggak bisa hidup lagi gitu sehingga mereka tidak mungkin membayar. Karena biasanya bank BUMN atau bank swasta ketika mereka punya masalah tapi mereka punya kapasitas, biasanya mereka berikan yang namanya restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu biasanya adalah memberikan jangka waktu tertentu, mungkin juga ada negosiasi soal suku bunga, tapi mereka bisa mengembalikan. Nah, pastinya dengan aturan yang dikeluarkan ini itu adalah benar-benar memang yang sudah tidak ada usahanya atau yang memang sudah tidak punya kapasitas gitu. Jadi memang biasanya di bank-bank itu akan dilakukan pertama restru dulu kalau memungkinkan. Kalau sudah tidak mungkin direstrukturisasi baru biasanya hapus tagih atau hapus buku gitu. Baik, dan kedepannya diharapkan dengan adanya aturan ini pelaku UMKM bisa mengajukan kredit kembali dan meningkatkan pertumbuhan UMKM. Tapi dalam prakteknya ini kan dikembalikan lagi ke banknya masing-masing, Bu Afi. Apakah dibutuhkan aturan juga yang lebih bisa mengikat hal ini? Oke, itu agak susah karena begini, setiap bank itu sudah punya catatan tentang debitur, baik itu debitur perorangan maupun debitur dalam korporasi maupun UMKM. Biasanya kalau mereka punya catatan buruk, cenderung bank itu enggan sih sebenarnya untuk memberikan gitu ya. Karena itu akan melihat orang ini suka manajemen apa enggak, karakteristik orang ini seperti apa atau perusahaan ini gitu. Nah, biasanya memang agak sulit ya. Jadi menurut saya sih kalau memang itu terjadi pada orang yang pernah punya catatan di SLIK kemudian harus dihapuskan, mungkin mereka harus berjuang dulu untuk mendapatkan di luar dari pinjaman. Ketika mereka sudah berhasil, biasanya bank pasti akan meminjamkan kembali gitu ya. Tapi kalau kredit itu karena bencana beda. Kalau kredit karena bencana itu adalah di luar dari kapasitas manajemen itu sendiri gitu. Jadi saya rasa kalau yang terjadi yang peraturan baru ini adalah lebih pada karena bencana. Nah, bencana itu biasanya cenderung bukan karena kesalahan mismanagement atau bukan kesalahan dari UMKM itu gitu. Jadi menurut saya ini masih memungkinkan mereka bisa mendapatkan apabila memang usahanya layak ya. Jadi itu yang penting, usahanya layak dan punya prospek. Karena kalau tidak layak dan tidak punya prospek, walaupun dia punya usaha belum tentu dapat pinjaman gitu. Nah, ini penting buat diketahui bahwa jadi ada bedanya antara moral hazard dengan bencana. Kalau bencana itu benar-benar di luar kekuasaan manajemen. Tapi kalau yang moral hazard ini biasanya cenderung bank itu sudah bisa menilai, dia itu memanfaatkan misalnya peraturan atau mereka itu memang sudah manajemennya buruk gitu. Sehingga kalau direstrukturisasi nggak akan mungkin bisa mengembalikan. Nah, itu biasanya bank memutuskan sesuatu kalau orang itu berperilaku seperti itu. Jadi biasanya moral hazard itu nggak mudah kalau aturannya memang sudah ketat gitu. Makanya di sini memang pemerintah kalau membuat aturan perlu berkonsultasi juga dengan para pelaku supaya tahu dari sini perbankan maksudnya supaya tahu jangan sampai diambil celah-celah untuk memanfaatkan moral hazard itu. Gitu.